Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, bagaimanakah teks proklamasi dirumuskan? Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, di mana konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan Sayuti Melik adalah yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, kita bisa membuat peta pikiran. Caranya yaitu dengan menggunakan kata tanya adik Simba. A. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa. D. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Si. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam cerita. M. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Ba. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa terjadi.
Perbedaan daerah, bahasa, budaya, dan agama tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat selang proklamasi juga sempat terjadi. Namun akhirnya semua bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Rukun dalam perbedaan merupakan landasan bagi sebuah persatuan. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh negara Jepang dan Belanda, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, dan sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Hidup rukun dalam perbedaan memerlukan penyesuaian diri atau adaptasi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika kita tinggal di tempat yang baru, maka kita harus beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air disebut dengan tumbuhan hidrofit. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung dan teratai. Sedangkan tumbuhan yang hidup di daerah lembab disebut dengan tumbuhan higrofit. Batang pada tumbuhan higrofit biasanya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah pakis. Dan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering disebut dengan xerofit. Tumbuhan xerofit memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batang yang tebal berfungsi untuk menyimpan air. Tumbuhan xerofit juga memiliki akar yang panjang.